Berhenti mencoba mengendalikan pikiranmu. Justru itu yang membuatmu semakin stres. Kamu tahu rasanya, duduk di meja kerja, tapi kepalamu ada di 10 tempat berbeda. Kamu membuka laptop untuk bekerja, tapi notifikasi HP, email, chat grup, semuanya rebutan perhatian. 5 menit kemudian, kamu lupa tadi mau ngapain. Ini bukan karena kamu lemah, ini karena dunia dirancang untuk membuatmu terpecah. Di tahun ini, rata-rata orang dewasa mengecek HP 96 kali sehari. 96 kali. Setiap kali kamu cek HP, kamu meninggalkan saat ini. Kamu pergi ke tempat lain. Aku punya teman, seorang software engineer. Dia bilang, aku nggak bisa fokus lebih dari 10 menit. Bukan karena dia malas, tapi karena otaknya sudah terbiasa dengan distraksi. Dia coba berbagai cara. Pomodoro, blocking app, do not disturb, semua gagal. Kenapa? Karena dia melawan distraksi dengan kekerasan. Padahal solusinya lebih sederhana. Dari buku The Power of Now, Eckhart Tolle mengajarkan, kamu bukan pikiranmu. Pikiran adalah alat. Kamu adalah penggunanya, bukan sebaliknya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa latihan mindfulness secara signifikan mengurangi stres dan kecemasan pada dewasa muda. 49% orang mengatakan notifikasi smartphone adalah distraksi terbesar mereka. Tapi kabar baiknya, mindfulness bisa dilatih. Eckhart Tolle memberikan satu latihan sederhana. Amati pikiranmu tanpa menghakimi. Kamu duduk, kamu perhatikan napasmu. Lalu pikiran datang. Kamu tidak ikut, kamu hanya melihatnya lewat, seperti awan di langit. Ini namanya kesadaran tanpa identifikasi. Kamu sadar, tapi tidak terlibat. Coba terapkan pada teman software engineer tadi. Saat distraksi datang, dia berhenti. Dia menarik napas. Dia sadar, aku sedang tergoda untuk cek HP. Dia tidak melawan godaan, dia hanya melihatnya. Dan godaan itu perlahan hilang. Tanpa perlawanan, distraksi kehilangan kekuatannya. Ini inti dari mindfulness. Bukan menghilangkan pikiran, tapi mengubah hubunganmu dengan pikiran. Sekarang, bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Ada 3 latihan sederhana. Latihan pertama, 1 napas. Setiap kali kamu merasa overwhelmed, ambil 1 napas dalam. Fokus pada napas masuk dan keluar. Hanya itu, 3 detik. Ini mengembalikanmu ke saat ini, karena napas selalu terjadi di sekarang. Latihan kedua, 1 tugas. Saat bekerja, fokus hanya pada satu hal, bukan multitasking. Bukan cek email sambil ngerjain laporan. 1. Eckhart Tolle bilang, kualitas perhatianmu menentukan kualitas hidupmu. Latihan ketiga, rasakan tubuh. Luangkan 1 menit untuk merasakan tubuhmu. Rasakan kaki di lantai, rasakan tangan di meja. Rasakan napas. Ini membawamu keluar dari kepalamu dan masuk ke tubuhmu. Coba terapkan hari ini. Saat kamu merasa kewalahan, lakukan 1 napas. Tidak perlu 30 menit meditasi, cukup 3 detik. Tapi lakukan sering. Mindfulness bukan cuma di atas matras, tapi di saat-saat biasa. Saat menggosok gigi, fokus pada rasa pasta dan gerakan sikat. Saat berjalan, rasakan kaki menyentuh tanah. Saat makan, kunyah perlahan. Rasakan rasa makanan. Ini semua adalah latihan mindfulness, tanpa perlu duduk diam berjam-jam. Eckhart Tolle mengatakan, kamu tidak bisa menemukan kedamaian dengan mencari di masa depan. Kamu hanya bisa menemukannya di sini, sekarang. Di tahun ini, kita punya lebih banyak alat untuk terhubung, tapi lebih sedikit untuk hadir. Kita bisa chat dengan orang di seberang dunia, tapi sulit diam dengan diri sendiri. Mindfulness adalah antitesis dari budaya distraksi. Ini adalah perlawanan diam-diam. Bukan dengan berteriak, tapi dengan hadir. Sekarang, coba praktekkan 3 latihan ini hari ini juga. Mulai dari yang paling mudah. 1 napas saat bangun tidur, sebelum buka HP. 1 tugas saat bekerja. Pilih 1, kerjakan, selesai. Rasakan tubuh sebelum tidur. Rasakan relaksasi di sekujur tubuh. Lakukan selama 7 hari. Perhatikan perbedaannya. Kamu akan lebih fokus, lebih tenang, lebih hadir. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hubunganmu dengan dunia berubah. Sekarang, aku tantang kamu. Hari ini, sebelum buka HP, ambil 3 napas. Rasakan udara masuk dan keluar, baru buka HP.
Tulis di komentar, aku sudah coba ambil 3 napas pagi ini. Kalau kamu bisa memilih satu topik untuk dibahas di video berikutnya, topik apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Aku akan mencari pelajaran terbaik dari buku-buku bestseller untuk membahasnya. Simpan video ini buat kamu yang sering merasa kewalahan. Sekarang, aku mau kasih perspektif penutup, bukan sekedar tips, tapi cara hidup. Mindfulness bukan tentang mengosongkan pikiran. Itu mitos. Mindfulness adalah tentang menyadari bahwa kamu punya pikiran, tapi kamu bukan pikiran itu. Ketika kamu bisa melihat pikiranmu, kamu tidak lagi terjebak di dalamnya. Dan ketika kamu tidak terjebak, kamu bebas. Bebas dari kecemasan masa depan. Bebas dari penyesalan masa lalu. Bebas untuk hidup di satu-satunya tempat yang nyata, sekarang. Eckhart Tolle mengingatkan, tidak ada yang terjadi di masa depan. Semua terjadi di saat ini. Masa depan hanyalah proyeksi pikiranmu. Kenyataan selalu di sini. Di tahun ini, kita punya akses ke banyak hal, tapi akses ke diri sendiri adalah yang paling berharga. Latihan mindfulness adalah kunci untuk membuka pintu itu. Kamu tidak perlu jadi biksu atau pergi ke gunung. Kamu bisa mulai dari meja kerjamu, dari kursi bus, dari tempat tidurmu. Karena saat ini selalu bersamamu, dimanapun kamu berada. Jadi mulai hari ini, berhenti berlari mengejar ketenangan. Ketenangan tidak di tujuan. Ketenangan ada di langkahmu sekarang. Setiap napas adalah kesempatan untuk kembali ke rumah. Dan rumah itu selalu ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengingatnya, sekali lagi, setiap hari. Dan hari ini kamu sudah mengingatnya dengan menonton video ini. Sekarang, tarik napas. Rasakan, kamu ada di sini.